Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Thumma amma ba'd. Baik, InsyaAllah hari ini kita akan membahas mengenai apa judulnya? Apa ibu judulnya bu? Berjalan sendirian. Apa maksud berjalan sendirian? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, ayat ke-112, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah kalian terpecah belah. Kata Allah, berpeganglah kalian dengan tali Allah bersama-sama, jami'an, wa la tafarraqu, dan jangan terpecah belah. Allah Subhanahu wa ta'ala di sini menegaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, setidaknya ada 4 poin penting yang bisa kita ambil dari ayat ini. Dari potongan ayat ini setidaknya ada 4 poin penting. Yang pertama, dalam kata wa'tasim, berpegang eratlah. Peganglah dengan erat. Di sini mengajarkan kita 2 hal. Yang pertama, mengajarkan bahwasanya wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk berpegang teguh melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, apa yang Allah turunkan dan Rasulnya ajarkan. Ini hal pertama, wajib hukumnya seorang muslim untuk berpegang teguh atas apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Hal kedua, berbanding lurus dengan bagaimana seorang muslim itu wajib untuk melaksanakan berpegang teguh atas apa yang Allah ajarkan. Juga di situ bahwasanya seorang muslim itu wajib hukumnya untuk menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Untuk berpegang erat, menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya telah larang. Pertama tadi, wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, wajib hukumnya untuk menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Kemudian poin ketiga yang ditambahkan oleh para ulama dari kata wa'tasimu bihablillah ini, bahwasanya yang diwajibkan oleh Islam, yang diwajibkan dalam Islam untuk kita lakukan atau untuk kita tinggalkan, semuanya sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya.
Inilah sebab kenapa ditambahkan kata wa'tasimu bihablillah. Ada kata bihablillah, dengan talinya Allah. Sini para ulama menjelaskan talinya Allah di sini maksudnya apa? Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Tabari dalam tafsirnya, tafsir Al-Tabari, bahwasanya wajib hukumnya yang pertama tadi, hukumnya seorang muslim untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, wajib hukumnya menjauhi apa yang Allah larang. Dan yang ketiga, kita tahu dari sini bahwasanya semua syariat Islam, entah mengenai larangan tidak boleh mengerjakan sesuatu atau kewajiban untuk harus mengerjakan sesuatu, itu semuanya sudah Islam ajarkan. Maka yang di luar itu bukanlah termasuk syariat Islam. Di luar itu bukanlah termasuk syariat Islam. Ketika tidak termasuk syariat Islam, artinya apa? Boleh atau enggak? Tidak. Kita ulang ya. Semua yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan tadi hukumnya apa? Wajib. Semua yang Allah larang dan Rasulnya larang, hukumnya apa? Haram untuk kita lakukan, wajib untuk kita jauhi. Nah, maka sekarang yang tadi dibilang bahwasanya yang ketiga adalah apa yang tidak Allah ajarkan dan tidak Rasulnya ajarkan, maka itu bukan termasuk syariat Islam. Maka hukumnya boleh atau enggak? Maka hukumnya bukan termasuk syariat Islam. Bukan termasuk syariat Islam ini bukan suatu hukum. Ya tergantung, kalau merupakan suatu ibadah maka wajib untuk masuk dalam syariat Islam. Ibadah itu wajib syariat Islam, wajib sebagaimana yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Anu kalau perkara-perkara biasa ya tidak mengapa. Kayak contohnya bagaimana seseorang itu harus mau jalan apakah pakai sendal atau pakai sepatu, ya silakan, terserah. Tidak termasuk syariat Islam. Tidak ada larangan dari Islam bahwasanya harus pakai sepatu, harus pakai sendal. Perintah dari Islam harus pakai sendal, harus pakai sepatu, nggak ada. Ini 3 poin yang diajarkan oleh para ulama. Yang pertama, wajib untuk melakukan apa yang Allah ajarkan. Yang kedua, wajib untuk menjauhi apa yang Allah larang. Yang ketiga, bahwasanya apa yang tidak Allah ajarkan atau tidak Allah larang itu bukan merupakan ajaran Islam, bukan merupakan syariat Islam. Berlepas boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, itu hal lain. Nah, ini 3 hal. Yang keempat, hal yang keempat yang kita ambil dari ayat tersebut, dari potongan ayat tersebut, adalah pada kata jami'an wala tafarraqu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk berpegang teguh atas apa yang Allah ajarkan bersama-sama, dan janganlah kalian berpecah belah. Janganlah kalian berpecah belah, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin keempat ini salah satu poin yang penting, sangat penting. Inilah poin di mana banyak kaum muslimin di zaman sekarang banyak terlalai di poin keempat ini. Pada kata jami'an wa la tafarraqu. Islam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwasanya kita ini melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berpegang teguh atas syariat Islam. Itu kita bersama-sama, bukan cuma sendirian. Kita tuh bersama-sama. Allah yang mensyariatkan bahwasanya wajib kita untuk menasehati yang namanya tetangga, yang namanya saudara, yang namanya keluarga. Itu wajib hukumnya untuk kita nasihati. Jadi salah. Banyak stigma sekarang yang mengatakan kayak terserah, itu kan urusan dia sama Allah. Ketika punya saudara misalkan, punya anak, atau misalkan punya saudara yang langsung yang tidak sholat misalkan, kita lihat setiap hari dia tidak sholat dan kita tahu bahwa dia tidak sholat. Ketika kita tanya kenapa kok nggak ditegur saudaranya, setiap hari nggak sholat, setiap hari nggak, kita lihat nggak menutup auratnya dan lain. Yang penting orangnya baik. Untuk masalah sholat atau enggak itu kan masalah urusan dia sama Allah.
biarkan Allah menjadi hakim di antara dia. Seakan-akan katanya bijak. Seakan-akan katanya bijak, biarkan Allah menjadi hakim. Ya, kita sebagai manusia, kita tidak berhak menghakimi sesama manusia. Bukan kita bergerak sebagai hakim. Kita itu tugas kita adalah sebagai pemberi nasihat. Tugas dan kewajiban kita. Siapkah kita nanti kalau misalkan kita lihat ternyata Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita pertanggungjawaban di akhirat. Mengapa selama ini saudaramu melakukan hal tersebut? Apakah kamu sebagai saudara, mana peranmu sebagai saudara? Mana peranmu sebagai tetangga? Mana peranmu sebagai orang tua? Mana peranmu sebagai anak? Di hadapan Allah. Maka 4 hal ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tidak kalah penting satu dari 4 hal tersebut. Entah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulnya ajarkan, ataupun menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang, ataupun tadi tidak menjalankan secara syariat apa yang Allah dan Rasulnya tidak ajarkan. Dan juga terakhir adalah untuk saling menasihati dan juga untuk berusaha untuk memperbaiki lingkungan bersama. Nah, ini 4 hal yang penting. Maka pada dasarnya Bu Ibu, bahwasanya Islam ini mengajarkan kita untuk bersama-sama mengenai kebaikan bersama-sama. Masalul muslimi ma'al muslimi kal jasadil wahid. Seorang muslim itu di hadapan muslim yang lainnya itu sebagaimana yang satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a bihi sa'irul jasadi. Kalau misalkan ada satu anggota tubuh yang terluka, yang kena sakit semuanya, yang merasakan sakit semuanya seluruh tubuh. Ketika misalkan ginjal sakit, yang kena sakit apa? Apa yang merasakan apa yang merasakan sakit ginjal doang? Enggak, yang merasakan sakit adalah seluruh tubuh. Bahkan ketika terluka, tersandung. Ketika kita tersandung, apakah yang merasa sakit kelingking doang? Memang aslinya nggak sakit kelingking aja. Cuman biasanya kita apa? Sampai menunduk, sampai harus memegang kaki dan lainnya, itu untuk menunjukkan sifat empati di antara kaum muslimin. Kalau misalkan salah satu merasakan kesakitan, maka semuanya juga merasakan kesakitan. Islam mengajarkan kita untuk hidup sebagai makhluk sosial dan terus-menerus bersama. Akan tetapi, dengan berkembangnya zaman, di mana pada zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad SAW, zaman terbaik di mana para sahabat radhiyallahu taala alaihim jami'an, Allah Subhanahu wa taala yang sendiri berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah sebaik-baiknya manusia yang Allah turunkan ke bumi. Pada zaman sahabat, ketika semua hal masih Islam itu masih kuat, Rasulullah SAW menegaskan pada zaman tersebut bahwasanya di akhir zaman, semakin lamanya waktu berjalan, akan semakin sulit untuk menjaga keharmonisan sesama kaum muslimin, untuk menjaga kaum muslimin untuk tetap bersama-sama di atas kebaikan, akan semakin sulit. Rasulullah SAW bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Rasulullah bersabda, Islam itu di awal itu suatu hal yang asing, suatu hal yang risih kita melihatnya. Di awal pertama kali Islam turun, di zaman Rasulullah SAW, kita lihat sendiri bagaimana ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, kita lihat kaum muslimin jumlahnya tidak banyak, hanya belasan pertama kali, menambah sedikit, tapi tetap dianggap sebagai suatu hal yang baru, suatu hal yang aneh berada di Mekah. Sampai akhirnya kaum muslimin nanti berubah di zamannya para sahabat, di zamannya Khulafaur Rasyidun,
Kita lihat bagaimana di zamannya Utsman misalkan, besarnya kerajaan Islam, besarnya kekhilafahan Islam pada zaman Utsman. Sampai nanti zaman-zamannya Abbasiyah, zaman Utsman saja kalau kita lihat Islam itu sangat besar, sangat besar. Islam itu menguasai sepertiga dunia di zaman Utsman bin Affan, di mana pada saat itu Islam menguasai untuk daerah timur sampai dari Mekah sampai ke India, dari utara sampai ke Yunani, dari arah ke barat sampai ke Maroko. Sepertiga bumi ini, entah dari benua Asia, benua Afrika, dan benua Eropa, itu hampir semuanya dikuasai oleh Islam. Besar yang banyak yang dikuasai oleh Islam. Dan pada saat itu bagaimana kita lihat orang itu berbondong-bondong untuk melakukan kebaikan. Orang itu bersama-sama mereka untuk melakukan kebaikan. Kita lihat bagaimana majelisnya para ulama itu diisi dengan ratusan ribu pendengar, ratusan ribu kaum muslimin yang hadir di majelis para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal ketika di hari di mana dia Imam Ahmad ditimpa musibah, ditangkap oleh khalifah pada saat itu, 200.000 kaum muslimin di luar penjara menunggu kesaksian Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka semua, hampir semua mereka membawa pena dan membawa catatan, tulisan. Bagaimana agungnya seorang imam pada zaman tersebut. Bagaimana agungnya sebuah ilmu pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, awalnya Islam itu suatu hal yang asing. Islam akan mencapai puncaknya ketika Islam itu menjadi suatu yang jaya. Tapi Islam akan kembali menjadi asing. Akan kembali Islam itu sebagaimana awalnya. Suatu hal yang baru, suatu hal yang aneh, suatu hal yang risih orang lihat. Maka pada zaman tersebut, zaman di mana kita melihat bahwasanya Islam itu suatu hal yang risih, suatu hal yang aneh, bagaimana kita? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Kalau kita melihat zaman sekarang, kita melihat tadi dari hadis tadi, kita mencocokkan dengan zaman kita sekarang. Apakah Islam di zaman kita sekarang merupakan suatu hal yang aneh? Mungkin belum, mungkin sudah, kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah bahwasanya Islam jauh dari masa kejayaan. Tapi yang kita tahu bahwasanya memang untuk mencap Islam, syariat Islam ini sebagai suatu hal yang aneh sudah ada di zaman kita sekarang. Kita saat ini tinggal di negara dengan mayoritas Islam terbesar, sekarang kedua ataupun merupakan salah satu mayoritas Islam terbesar di dunia, Indonesia. Lebih dari 83% penduduk Indonesia merupakan kaum muslimin. Artinya apa? 4 dari 5 orang di Indonesia ini kaum muslim. 4 dari 5 orang, lebih dari 4 dari 5. Lebih dari 4 dari 5 orang ini memeluk agama Islam di Indonesia. Angka yang banyak, angka yang sangat banyak. Kita mayoritas. Tapi kita lihat, apakah Islam di zaman kita merupakan sesuatu yang aneh atau bukan? Apakah memegang syariat Islam di zaman kita ini hal yang lumrah atau tidak? Mungkin beberapa hal iya, masih merupakan wajar. Kita lihat, alhamdulillah, kita lihat masih banyak keluar, walaupun tidak banyak, tapi masih banyak kita lihat orang-orang yang masih mengadakan hijab, tidak dicap aneh, alhamdulillah. Orang yang melaksanakan sholat tidak dicap aneh, alhamdulillah. Tapi kita lihat sudah mulai sedikit demi sedikit banyak hal-hal yang sudah mulai dicap aneh. Kita lihat misalkan contoh ketika kita melihat anak muda misalnya di zaman sekarang ini pulang malam, perempuan pulang malam jam 12 malam, jam 1 malam ketika pulang. Kadang sebagai banyak di antara masyarakat kita yang bilang apa? Wajar kok, namanya juga masih muda.
Nanti akan ada masanya. Ada masa ketika dia menjadi dewasa, masa capek masalah hal tersebut, dijadikan suatu hal yang lumrah. Tetapi ketika kita melihat misalkan bagaimana tiba-tiba seorang perempuan yang sebelumnya menggunakan pakaian terbuka dan lain-lain mencoba untuk menutupi auratnya, mencoba untuk menutupi apa yang wajib ditutupi olehnya, coba untuk melaksanakan syariat Islam, kita mulai melihat di Indonesia bagaimana hal tersebut merupakan suatu hal yang aneh terkadang. Mulai dicibir, ini kok tiba-tiba pakai tutup-tutup begini ya, tiba-tiba malah pakai cadar ya, jilbabnya panjang banget ya. Ini ajaran siapa sih? Ini ikut sekte mana lagi sih? Ini ikut siapa sih gurunya? Dan lain-lain. Kita mulai melihat sesuatu hal yang awalnya merupakan hal lumrah. Hal lumrah di antara kaum muslimin dulunya, sekarang sedikit demi sedikit merupakan hal yang aneh. Padahal kalau kita lihat sendiri hijab di zaman dulu, zaman kejayaan Islam, kita lihat bagaimana Imam Syafi'i itu sampai Imam Syafi'i dikatakan syaqautu ila Waqi' su'a hifzi. Imam Syafi'i itu mengadu kepada gurunya Imam Waqi' tentang buruknya hafalannya, tiba-tiba hafalannya melemah. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka kata Imam Waqi' adalah jauhilah kemaksiatan. Wa arsyadani bi anna al-'ilma nurun. Ilmu itu suatu cahaya, kata Imam Waqi'. Wa nurullahi la yahdi lil 'asi. Cahaya Allah itu tidak diberikan untuk orang-orang yang bermaksiat. Imam Syafi'i mengeluh hafalannya melemah. Sebabnya kenapa? Kata Imam Syafi'i, ketika dia ke pasar, dia tidak sengaja melihat kaki seorang wanita terbuka karena angin yang kencang. Akhirnya roknya kebuka. Imam Syafi'i nggak sengaja melihat, yang menyebabkan hafalannya melemah. Ini menunjukkan sebenarnya, dari kisah ini menunjukkan bahwasanya aurat pada zaman Imam Syafi'i itu sebenarnya tidak terlihat. Semua orang normalnya menggunakan hijab. Imam Syafi'i berkurang hafalannya karena tidak sengaja melihat aurat yang tersingkap karena angin. Coba kalau misalkan Imam Syafi'i tinggal di zaman sekarang, Imam Syafi'i tinggal di zaman sekarang, bagaimana hafalannya berantakan bisa jadi. Bagaimana kita lihat di zaman sekarang? Zaman yang tadi kita bilang, melaksanakan suatu hal yang kebaikan, syariat, itu sudah mulai dinilai asik. Seakan-akan kita berjalan sendirian untuk memegang teguh apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Seakan-akan kita melihat hanya sendirian, kita tidak melihat orang lain. Ibu-ibu, Rasulullah SAW dulu bersabda, "Sataftariqu ummati ila 73 firqah." Umat ini akan terbagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Rasulullah SAW, semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Akhirnya kata para sahabat, ya wahai Rasulullah, siapa yang satu itu? Kata Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang aku dan sahabatku jalani sekarang, yaitu pemahaman bagaimana Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan dilaksanakan oleh para sahabat. Itulah satu-satunya jalan. Kemudian Rasulullah SAW juga ditanya masalah tersebut. Kata Rasulullah SAW, yang satu itu hiya jamaah, dialah disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa in kunta wahdak, walaupun kamu sendirian. Wa in kunta wahdak, walaupun kamu sendirian. Itu jamaah walau kunta wahdak. Maka untuk berjalan sendirian di zaman ini merupakan suatu hal yang mungkin sulit. Berjalan sendirian di zaman ini untuk mencoba untuk berpegang teguh atas apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan mungkin bukan suatu hal yang mudah. Mengapa? Kita tahu sendiri keadaan bagaimana zaman ini, fitnah-fitnah yang banyak dan lainnya. Tapi Rasulullah SAW memberikan kepada kita kabar gembira.
Rasulullah SAW memberikan kabar gembira 1445 tahun yang lalu, 1440 tahun yang lalu, ketika Rasulullah SAW bersabda menjelaskan mengenai keadaan zaman sekarang. Kata Rasulullah SAW, sayakunu min waraikum ummatun, akan datang di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, akan datang di akhir zaman. Sayakunu min waraikum zamanun, akan datang suatu zaman di belakang kalian, di akhir zaman nanti, kata Rasulullah SAW, di mana seorang yang mencoba al-muhafidhu alaiha kal qabdi 'ala al-jamr, orang yang mencoba untuk berpegang teguh atas apa yang Allah Rasulnya ajarkan, itu sebagaimana orang yang mencoba untuk memegang bara api. Untuk orang yang mencoba untuk memegang bara api, mungkin atau enggak bara api itu dipegang? Suatu hal yang tidak mungkin bara api itu dipegang. Bara api itu panas. Kata Rasulullah SAW memberikan ibarat seperti itu. Akan datang di akhir zaman nanti, kata Rasulullah SAW, zaman di mana ketika kita mencoba untuk berpegang teguh atas apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, itu sebagaimana kita memegang bara api. Saking panasnya dan tidak mungkin, sulit, bukan tidak mungkin, sulit. Tangan kita akan hancur, rusak. Kita melihat dari situ bagaimana Rasulullah mengibaratkan bahwasanya ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Tidak akan mudah, hancur tangan kita, rusak tangan kita dan lainnya. Tapi kata Rasulullah SAW, tapi orang yang berbuat baik, yang berhasil untuk berpegang teguh atas apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan pada zaman itu, maka benarlah peribahasa inna 'idhamal ajri ma'a 'idhamil bala. Besarnya pahala, besarnya ganjaran itu senilai dengan besarnya cobaan yang dilalui untuk mendapatkan hal tersebut. Sebagaimana hal tersebut tidak mudah, maka tentu ganjarannya bukan suatu hal yang remeh. Maka dari itu wajib hukumnya kita berusaha, walaupun kita hanya sendirian, walaupun kita berjalan sendiri, untuk mencoba bagaimana apa yang Allah Rasulnya ajarkan untuk tetap kita lakukan. Kita mengambil contoh, salah satu contoh yang paling indah, salah satu contoh, kita tahu contoh kesabaran itu sudah banyak, tapi salah satu contoh kesabaran di atas kebenaran yang paling indah di umat ini adalah bagaimana kita mendengar kisah mengenai imam kita, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu dari 4 imam besar. Keempat imam ini, salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal merupakan murid dari Imam Syafi'i. Beliau dikenal salah seorang muhaddits, salah seorang ahli hadis yang sangat cerdas. Dikatakan bahwasanya beliau menghafal hampir 1 juta riwayat hadis. 1 juta hadis beliau hafal. 1 juta riwayat hadis. Entah itu sahih entah itu tidak, tapi beliau menghafal 1 juta riwayat hadis. Imam yang cerdas. Pada zaman tersebut, zaman Imam Ahmad, beliau lahir di tahun 169 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijri. Beliau lahir di zaman keemasannya Islam, salah satu zaman keemasan dalam menuntut ilmu, di mana kita tahu di zaman tersebut buku-buku banyak, buku-buku hampir semua yang sampai ke kita sekarang itu lahir di zaman tersebut. Beliau di zaman tersebut ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, itu semuanya hidup di satu abad ketiga semua.
semua hidup di satu abad, di abad ke-3. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tinggal di Baghdad, di Irak. Beliau tinggal di Baghdad, di Irak. Beliau adalah salah seorang imam besar yang pada saat itu ketika fitnah terjadi pada tahun 218 Hijriah dimulai. Berarti berumur berapa? 169 ke 218. Beliau berumur 49 tahun ketika fitnah terjadi. Apa fitnah yang terjadi? Khalifah yang pada saat itu menjabat, Khalifah Al-Ma'mun, itu memiliki pemahaman di mana Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu bukan merupakan perkataan Allah. Al-Quran itu adalah seorang makhluk, kata Khalifah tersebut Al-Ma'mun. Mengapa perkataan ini salah? Ini jelas sebuah perkataan yang salah dan sangat salah. Kita lihat dari segala sisi. Mengapa? Karena ujungnya dari perkataan Al-Quran itu makhluk itu apa? Mengapa mereka mengatakan hal tersebut? Mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk pada sebabnya karena mereka bilang bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak bisa ngomong. Allah itu tidak punya sifat kalam. Allah itu tidak bisa berbicara. Makanya Al-Quran itu Allah ciptakan. Allah itu bisa menciptakan, tapi Allah tidak bisa berbicara. Benar atau salah kira-kira? Allah, zat yang maha sempurna, yang menciptakan kita semua, kita bilang Allah tidak bisa ngomong. Kira-kira salah atau benar? Jelas salah. Pada zaman tersebut Khalifah terjangkit dengan syubhat tersebut. Al-Ma'mun. Pada saat tersebut Khalifah mewajibkan seluruh ulama untuk berpaham atas pahamnya Khalifah, untuk berkata bahwasanya Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah, bukan perkataan Allah. Ini dimulai di eranya zaman Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun tidak sempat bertemu dengan Ahmad bin Hanbal. Beliau hanya sejak beliau mewajibkan pemahaman tersebut hanya berusia 3 tahun sampai beliau wafat. Kemudian naiklah setelah itu Khalifah Mu'tasim. Khalifah selanjutnya Mu'tasim billah. Ketika naiknya Khalifah Mu'tasim billah, diwajibkan dengan hal yang sama. Wajib setiap ulama untuk berpendapat bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Maka pada zaman tersebut terjadinya fitnah yang besar. Banyak ulama yang dibunuh. Ada beberapa ulama yang dibunuh. Pilihannya cuma 3. Antara mengakui atau bilang bahwasanya Al-Quran itu makhluk, atau pilihan kedua adalah dibunuh. Pilihan ketiga adalah dipenjara. Pilihan ketiga adalah dipenjara dan disiksa. Maka pada saat itu banyak para ulama yang sudah dibunuh. Kemudian akhirnya sebagian besar bahkan ulama mengambil pendapat, ya sudah, kita pura-pura aja. Termasuk di situ imam besar. Termasuk di situ kita tahu Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, bahkan Imam Bukhari. Pada saat itu untuk menjaga dari terjadinya fitnah, agar tidak terkena pada fitnah, mengatakan hal tersebut. Ketika ditanya apakah Al-Quran itu makhluk, kan menjawab dengan ya, nggak bohong, tapi nggak benar. Mereka jawab dengan Taurat, Zabur, Injil, Quran, 4 ini semuanya makhluk. Apa maksudnya? Dia coba, para ulama menyebutkan Taurat, Zabur, Injil, Quran, 4 ini yang dimaksud adalah 4 tangan ini, jari ini, semuanya makhluk. Maka mencoba untuk memberikan
untuk membelokkan lah. Karena kenapa? Kalau mereka misalkan tidak mengatakan hal tersebut, fitnahnya mungkin bisa besar. Mereka tidak bisa lagi untuk memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Mereka akan dibunuh dan lainnya. Tetap satu orang yang tegar tidak akan berubah adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berdua ditangkap oleh Khalifah Mu'tasim dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh. Ditangkap ke penjara. Hari ditangkap Imam Ahmad di penjara, ke penjara. Datang 200.000 muridnya ke hadapan penjara untuk menjadi hari persaksian. 200.000 muridnya datang ke depan penjara membawa kertas sama pulpen, sama pena. Di situ Khalifah menanyakan kepada Imam Ahmad, apakah Al-Quran makhluk? Apa kalamullah? Apa perkataan Allah? Kata Imam Ahmad apa? Sebutkan satu bukti dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Khalifah bilang sekali lagi, sebut bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad menjawab dengan hal yang sama. Akhirnya apa? Imam Ahmad pun di penjara. Kita bayangkan kalau misalkan Imam Ahmad pada saat itu tidak berpegang teguh pada kebenaran, Imam Ahmad pada saat itu menyerah, bilang bahwasanya Al-Quran itu makhluk, semua murid di depan sudah membawa pena. Bisa jadi akhirnya tidak ada lagi yang untuk maju mengatakan bahwasanya hal kebenaran itu Al-Quran itu bukan makhluk. Ini bukan hal yang remeh pada saat itu. Ini adalah sebuah hal mengenai akidah, mengenai tauhid. Bagaimana kita percaya bahwa Allah itu zat yang maha mampu. Imam Ahmad di penjara. Imam Ahmad di penjara selama 30 bulan di zaman Al-Mu'tasim. 30 bulan lebih dari 2 tahun. Hampir 3 tahun Imam Ahmad di penjara. Setiap hari Imam Ahmad itu dicambuk. Imam Ahmad pada hari pertama dicambuk 19 kali cambukan. Ketika sudah selesai 19 kali cambukan, datanglah Khalifah. Kata Khalifah apa? Wahai Imam, ana wa anta syaqiq. Kita tuh sebenarnya saudaraan. Kenapa sih kata Khalifah tersebut? Kenapa kamu gak mau ngomong Al-Quran itu makhluk? Imam Ahmad menjawab dengan jawaban yang sama. Sebutkan satu bukti bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Maka akhirnya apa? Diperintahkan untuk Al-Bujunya untuk cambuk sekeras-kerasnya. Akhirnya dicambuklah Imam Ahmad, pingsan. Pada malam itu pingsan. Datanglah anaknya Abdullah bin Saleh untuk melihat bagaimana keadaan ayahnya. Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan keadaannya setelah dicambuk itu sampai luka-lukanya, luka bekas cambukannya itu sebesar-besar jari. Tangan-tangan anak, jari-jari anak itu masuk ke luka-luka ayahnya. Darah yang sangat banyak di belakang dan di depan. Dan Imam Ahmad tersungkur pingsan. Beliau pingsan setelah waktu asar. Bangun sadar sebelum subuh. Beliau melaksanakan sholat, berwudu dan lain-lain. Paginya didatangkan lagi, ditanyakan dengan hal yang sama. Ditanyakan dengan hal yang sama, dijawab dengan hal yang sama oleh Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad pingsan lagi sebelum subuh. Besoknya begitu terus. Imam Ahmad pingsan bangun, pingsan bangun, pingsan bangun. Setiap hari dicambuk sampai pingsan, setelah pingsan baru dikembalikan. Sampai akhirnya datanglah seorang datanglah Muhammad bin Nuh tadi yang masuk penjara bersama Muhammad, memberitahu bahwa Imam Ahmad, wahai Imam, kamu adalah imam besar. Kalau kamu sekali aja ngomong, bicara bahwasannya Al-Quran itu makhluk, tidak mengatakan kebenaran sebenarnya, maka semua muridmu pasti akan mengikutimu. Bertakwalah kepada Allah, kata Muhammad bin Nuh. Datanglah ketemu dengan seorang Arab Badui. Kata orang Arab tersebut, ngomong ke Imam Ahmad apa? Wahai Imam,
bersabarlah. Kalau kamu mati dalam keadaan syahid. Kalau kamu hidup dalam keadaan hidup yang mulia. Hidupmu dalam keadaan mulia dan matimu dalam mati syahid. Terus menerus Imam Ahmad 30 bulan setiap hari dicampur dengan hal yang sama. Sampai pada suatu waktu beliau sampai diberi nasihat sama teman satu selnya. Teman satu selnya ini mengatakan kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam, saya ini maling." Ngomong ke Imam Ahmad, "Saya sudah bolak-balik penjara 10 kali. Sudah bolak-balik penjara. Setiap saya tertangkap, saya di penjara. Disiksa, saya keluar, saya ngelakuin hal yang sama. Saya aja bisa sabar. Saya sabar untuk menjadi maling." Sabar jadi maling. Saya tuh gak tobat-tobat jadi maling. Kamu di atas kebenaran, masa kamu juga gak sabar di atas kebenaran? Padahal saya jadi malingnya, saya bisa sabar. Itu kata terpenting. Itu sesuatu yang menjadikan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tegak di penjara 30 bulan. Akhirnya wafatnya khalifah. Datanglah khalifah selanjutnya, Khalifah Al-Wathid. Khalifah Al-Wathid datang. Cuma ternyata Khalifah Al-Wathid juga sama dengan pemahaman yang sama. Khalifah Al-Wathid akhirnya melihat Imam Ahmad, takut Imam Ahmad meninggal. Imam Ahmad imam yang besar, bagaimanapun caranya tetap seorang imam yang dipandang. Walaupun khalifah tetap mengadabnya setiap hari, bersiksa setiap hari. Cuma khalifah tahu Imam Ahmad imam besar. Takut Imam Ahmad meninggal karena setiap hari disiksa. Akhirnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari penjara, dipindahkan ke rumahnya. Temuan setiap hari rumahnya dijaga. Jadi tahanan rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh sholat di masjid, tidak boleh ngomong sama sekali. Beberapa tahun, sampai sekitar 3 tahun, sampai akhirnya Khalifah Al-Wathid juga meninggal sebetulnya. Datanglah Khalifah yang baru setelah 4 tahun. Akhirnya Imam Ahmad dikeluarkan oleh Khalifah yang baru, dan Khalifah tersebut kembali ke jalan yang benar, kembali ke pemahaman yang benar. Akhirnya Khalifah ini membawakan kepada Imam Ahmad beberapa puluh kilo emas, beberapa puluh kilogram emas untuk menjadi permintaan maaf dari rumah kekhalifahan atas cobaan dan azab yang diberikan kepada Ahmad bin Hanbal. Apa yang terima Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau menerima emas tersebut dikembalikan. Khalifah tersebut tidak menerima Imam Ahmad mengembalikan, dikembalikan lagi ke Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad dibagikan untuk seluruh muridnya. Seluruh muridnya yang datang ke pelajarannya dikasih emasnya dibagi. Ini imam kita, Imam Ahmad bin Hanbal. Kita belajar bagaimana contoh bahwasanya kebenaran itu suatu hal yang harus dipertahankan. Kebenaran itu apa yang Allah dan Rasulnya katakan. Walau kunta wahdan, walaupun kita hanya sendirian. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada atas. They will stand here for counseling sampai table di sana. Apa pun Allah dia data kabelnya, terus jadi langsung lagi ya. If I had a mechanic was that Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nutrition. Mengenai saling mengingatkan sesama muslim yang sebenarnya batasan sampai mana sih artinya kita secara terus menerus atau ada batasan di mana kita sudah menyampaikan setelah itu cukup artinya tidak mengatakan habis cuma sampai itu. Yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah untuk mengingatkan, bukan menjadi kewajiban kita untuk merubah. Inna alaina illal balagh. Kewajiban kita adalah mengingatkan dengan cara yang baik tentunya. Allah bilang, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Inilah jalanku kata Allah untuk ud'u ila Allah ala basirah. Kalian hendaklah saling mengingatkan
berdakwah kepada Allah ala basirah, dengan basirah. Apa itu basirah? Para ulama menjelaskan basirah itu adalah pertama dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kamu itu Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu Muhammad itu keras orangnya, orang otomatis akan kabur. Ini cara yang pertama adalah dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan cara yang baik. Kemudian juga dengan melihat muqtadal hal, dengan melihat keadaan. Dan juga untuk yang ketiga adalah dengan memilih cara. Tiga adalah memilih cara yang tepat. Kewajiban kita adalah untuk berdakwah, memberikan nasihat dengan cara tersebut, dengan basirah, dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, dan juga untuk melihat keadaan. Ini kewajiban kita. Bukan kewajiban kita untuk mengubah dia dari apa yang sebelumnya, jalan yang dia tempuh. Dan kalau misalkan ditanyakan sampai kapan, apakah kewajiban kita hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali? Kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan ada batasannya, tentu yang pertama kali mengambil batasannya siapa? Rasulullah SAW. Kalau cuma 1 kali, 2 kali, Rasulullah sudah nggak perlu 13 tahun dakwah di Mekah. Kalau cuma 1 kali, 2 kali, nggak perlu. Rasanya kiranya Nabi Nuh kita lihat 950 tahun untuk berdakwah di kaumnya, padahal yang masuk Islam dari kaumnya Nabi Nuh berapa orang? Berapa orang kaum Nabi Nuh masuk Islam? Berapa orang? Sekitar 3. Iya, di bawah 100 orang. Nabi Ibrahim kita lihat 40 tahun. Berapa orang yang masuk Islam dari kaum Nabi Ibrahim? 40 tahun Nabi Ibrahim. Setiap hari berdakwah dan masuk Islam dari kalangan Nabi Ibrahim cuman 2 orang. Cuman 2 orang. Istrinya dan satu lagi keponakannya yang namanya, nama keponakan Nabi Ibrahim siapa? Lut. Jadi dia masuk Islam di zaman Nabi Ibrahim cuman istrinya dan Nabi Lut. Dari kisah-kisah para nabi kita sadar bahwasanya yang menjadi kewajiban atas kita adalah terus-menerus mencoba dan berdakwah dengan cara yang terbaik. Bukan tugas kita untuk merubah mereka. Wallahu a'lam. Itu tanya saya. Ya, selamat. Sementara anak yang dapat kasih ada di dalam soal menyampaikan masalah sudah januari fokus keluar kabangan ini dalam saya buat kata lulusan dakwah dia seperti anak saya nampak baik sangat tinggi gitu ya, tapi fokuslah dengan wanda aja gitu Ustaz. Dan dulu dia pengen belajar dari Indonesia. Yang tak tahu hasilnya saya ambil medis. Oleh ada yang kena bahwa yang nyaman Allah pada kita adalah dia senang kita Indonesia. Ya, kalau misalkan kita tahu adalah itu memang skala prioritas ya. Mari harus kita prioritaskan. Apakah anak ataukah yang lain? Kita tahu dalilnya, kita tahu Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Itu memang prioritas, kewajiban nomor 1. Bukan berarti kita tidak mendakwahi yang lainnya. Yang kewajiban kita adalah untuk keluarga adalah untuk kita berusaha. Tidak, bukan ketika kita sudah berusaha untuk mendakwahi keluarga akhirnya gugur kewajiban kita untuk yang lain. Enggak. Kita kembali ke tadi bagaimana kita lihat para nabi. Nabi Nuh ya tadi yang masuk Islam dalam sebuah riwayat cuma 20-an, sebuah riwayat ada 40.
itu yang masuk Islam di kalangan Nabi Nuh itu cuma anaknya doang 20. Kaumnya tidak ada yang masuk Islam. Sedangkan siapa yang selama ini merupakan cobaan bagi Nabi Nuh, yang melemparinya kotoran dan lain-lain, itu kaumnya. Itu tandanya apa? Nabi Nuh terus-menerus dakwah untuk kaumnya. Padahal kita lihat di ayat lain dari kisah Nabi Nuh adalah ketika naik ke Bahtera semua ramai-ramai naik ke kapal, siapa yang salah satu yang tidak naik? Anaknya. Anaknya adalah salah seorang yang tetap kafir sampai ujung ayatnya. Tadi juga Nabi Lut alaihissalam. Bagaimana istrinya? Ketika diazab kaumnya, istri juga termasuk di antara kaumnya. Maka dari situ kita belajar bahwasanya memang ada skala prioritas. Memang yang menjadikan kewajiban utama kita adalah keluarga. Bukan berarti dengan kita mendakwahi keluarga namun jatuh kewajiban kita atas yang lainnya. Tetap menjadi kewajiban kita, yang lainnya juga tetap menjadi kewajiban. Allah ba'ad. Hello. Siapa yang sini? Jadi tanem. Otoris. Misalnya ini tanah larian kita dalam yang sedang risau Gimana orang itu? Mendebat. Ya, kalau dalam berdakwah, dalam memberikan nasihat, itu ada step by step. Kalau step by step yang diambil, itu mengambil dari ayat Al-Quran, ud'u ila sabila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Step by stepnya apa? Yang pertama dengan cara hikmah, lemah laku, baik dan lain-lain. Ketika kira-kira dia masih belum mau menerima, maka kita naik ke apa? Wal mau'izatil hasanah. Kita naik lagi dengan kita coba peringatkan lebih keras, tapi tetap dengan cara yang lebih baik. Kalau masih ternyata orang yang membangkang dan orangnya terus-menerus menjawab, mendebat kita, maka naik ke step selanjutnya adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dia dengan cara yang baik. Kita jawab, debatkan dia, kita coba untuk cari yang cara terbaik. Kalau misalkan kita tidak bisa jawab, kita carikan orang yang kira-kira bisa menjawab, atau kita carikan jawabannya. Nggak harus semua yang ditanyakan dijawab dalam waktu yang sama. Bukan merupakan suatu aib ketika ditanya suatu pertanyaan kita meminta waktu untuk menjawab. Yang menjadi kesalahan adalah ketika ditanya suatu pertanyaan kita tidak meminta waktu untuk menjawab, akhirnya kita tergesa-gesa dan jawabannya akhirnya salah. Jawabannya akhirnya tidak tepat. Nah, maka ini naik tadi ke step selanjutnya, wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah. Jidallah mereka, jidal itu debatlah mereka dengan cara yang baik. Jangan lupa kata dengan cara yang baik. Allahu a'lam. Jazakallahu. Ayo minta lagi, nggak boleh guys. Tuh, tema bawa waktu. Lola, kita Bertanya yang berpandang lagi, Ustaz. Yeah, ada Ustaz. Ya. One bahasa hati berbada sebelum dia pun baru berlintas supaya dia dan dari informasinya itu susah kan perkatakan
menjaga itu kafaratnya baik yang begini tidak akan digobrol karena kan tidak masuk nih ke dunia luar itu ke dunia lihat itu yang tidak. Kebetulan sebenarnya pintarnya bukan sekolah yang lingkungannya sering Indonesia. Mohon aja. Ya. Kalau dari kita lihat apa bedanya pesantren sama non pesantren misalkan, yang menjadi beda adalah lingkungan. Jadi pembeda nomor satu adalah lingkungan. Padahal kata Nabi SAW itu bagaimana seorang almarhum ala dini khalili. Seorang itu tergantung agama teman. Agama seseorang itu tergantung bagaimana temannya. Maka mau di pesantren, mau di luar pesantren, tetap hal yang nomor satu yang harus dia coba untuk bagaimana di istiqomah adalah untuk memilih teman dan lingkungan yang terbaik. Pilihlah teman, pilihlah lingkungan yang terbaik. Mau misalkan keluar, misalkan dia mencoba untuk membuat jadwal untuk dirinya sendiri, dia mencoba untuk menjadi begini. Selama tidak ada teman yang membuat dia untuk berubah, selama tidak ada teman yang membuat mensupport dia selama untuk terus-menerus melakukan kebaikan, untuk memurojaah misalkan, untuk misalkan belajar dan lain-lainnya, maka pasti akan ada waktu di mana akhirnya juga capek, sulit pasti. Selama gak ada lingkungan, gak ada teman, tetap akhirnya kembali kecuali yang Allah berikan taufik, tapi tetap sulit. Cobalah untuk mencari lingkungan yang baik dan coba terus-menerus doa kepada Allah untuk Allah berikan istiqomahan. Allahumma. Kalau cukup kita akhiri, wa nusallimu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.